Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham cara membentuk keistiqomahan. Yang pertama, mulai dari hal yang kecil. Jadi kalau teman-teman pengen konsisten, itu kecil aja dulu. Misalnya nih, sholat tahajud 2 rakaat aja dulu. Nah, setelah teman-teman 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat tiap hari tanpa putus, kalau kita pada akhirnya udah risau meninggalkan, maka baru kita tambah jadi 4 rakaat. Supaya apa? Supaya kita konsisten. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Misalnya nih mau sedekah subuh 2.000 aja dulu. Sampai kita risau meninggalkan baru kita naikkan angkanya ke 4.000. Tujuannya apa? Biar kita konsisten. Ingat, hal besar dimulai dari hal yang kecil. Misalnya teman-teman pemula untuk sholat tahajud. Ya deket-deket azan subuh dulu juga nggak apa-apa. 2 rakaat. Nanti setelah teman-teman risau meninggalkan. Baru dinaikkan jamnya atau ditambah rakaatnya. Syaratnya risau dulu kalau meninggalkan. Konsisten itu dibentuk dari hal yang kecil. Ya, tuh push up yang ulung pun memulai push upnya dari 1 kali setiap hari. So, pertama mulai dari hal kecil. 2, jangan berhenti sampai risau meninggalkan. Ketiga, tambah hal yang besar. Jangan berhenti sampai risau meninggalkan. Pelan-pelan aja. Itulah istiqomah. Istiqomah itu ciri-cirinya adalah risau hati kalau kita tinggalkan. Semoga bisa ya. Pelan-pelan aja. Kita juga nggak berlomba dengan siapapun. Kita hanya berlomba dengan diri kita di masa lalu. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Tidak perlu semua orang menyukai kita. Karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Teman-teman fokus dengan orang-orang yang menyukai dan syukuri itu. Jangan fokus untuk orang-orang yang membenci kita. Karena banyak fenomena yang aku temukan. Yang mana ketika dia ditimpa ujian. Misalnya dalam satu perumahan ada 100 kakak. Ada 5 kakak yang nggak suka sama dia. Dia fokus dengan yang 5. Dia lupa mensyukuri 95 keluarga yang menyukainya. Ketika ada 4 anak, 1 yang durhaka, yang 3-nya soleh, syukuri yang soleh ini dan perbaiki yang tidak soleh ini kalau dia adalah anak kita. Selama kita masih fokus dengan ujian-ujian dan cobaan-cobaan serta itu semuanya, selama itu juga kita tidak akan pernah bahagia. Bahkan ada aku temukan orang yang mapan, kemudian ibadahnya rajin, suaminya baik, anaknya baik. Ada 1 orang temannya yang tidak menyukainya, dia stresnya luar biasa. Saya sering sampaikan, Rasulullah saja banyak orang yang membencinya, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Percayalah daripada akhlak dari baginda Nabi, bahwa ketika orang-orang tidak menyukai kita, ada beberapa faktor. Yang pertama, karena dia belum kenal dengan kita. Yang kedua, kalau kita salah, kita perbaiki. Yang ketiga, kalau ternyata nggak ada masalah, kita maafkan mereka semua. Ini adalah akhlak para nabi. Akhirnya teman-teman semuanya fokus aja dengan hal-hal yang bermanfaat. Ketika kita punya satu hal ujian dari orang-orang atau tetangga-tetangga kita, maka teman-teman fokus dengan keluarga dan orang-orang yang menyukai. Karena kenapa? Ketika kita fokus dengan hal itu berarti kita kufur kepada hal nikmat Allah yang lain. Oke? Semoga bermanfaat ya. Saya selalu di sana. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sedekah itu adalah apapun yang menyenangkan hati orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Ketika kita punya uang, kita sedekah dengan uang. Ketika nggak punya uang, kita bisa sedekah dengan ilmu. Nggak punya ilmu, paling parahnya, paling minimnya, kita bisa sedekah dengan senyum. Karena baginda Nabi pernah berkata, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kenapa? Karena menyenangkan hati orang lain. Dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Maksudnya gimana sih? Ya, nggak boleh senyum dengan yang bukan mahram terlalu berlebihan. Karena itu melanggar syariat. Jadi bersenyumlah atau berikanlah sesuatu kepada orang. Bisa jadi uang, harta, tenaga, ilmu, atau senyuman. Kita bisa berbuat baik dengan cara kita dan kemampuan kita. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Jadilah pribadi yang menyenangkan, pribadi yang penuh dengan akhlak, karena akhlak itu jauh lebih penting dibanding segalanya. Nah, lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham doa agar terhindar dari kejahatan makhluk. Misalnya kejahatan jin, setan, iblis, orang-orang yang gak suka, orang hasad, orang dengki, orang dendam, orang iri hati. Terhindar dari kejahatan binatang buas, binatang berbisa. Terhindar dari kejahatan, pokoknya dia makhluk. Bentuknya alam gaib maupun alam nyata. Baik dia adalah binatang ataupun lain-lain. Doanya adalah kalau mau terlindung, doakan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Teman-teman baca doa ini 3 kali setiap habis sholat atau di waktu-waktu tertentu. Misalnya antara azan dan iqomah juga mustajab. Saat berbuka puasa juga mustajab. Saat teman-teman berpuasa itu juga mustajab. Baca doa itu agar kita terhindar dari makhluk-makhluk apapun yang ingin menyakiti kita. Dibaca aja supaya hidup kita jauh lebih tenang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Semoga bermanfaat. Neologi di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Banyak yang cerita sama saya, Ustazah, saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah taat, saya udah bayar zakat, tapi kok anak saya ngelawan juga ya. Saya udah sholat, udah sebagai istri yang baik, udah taat, udah bayar zakat, udah puasa, tapi kok suami saya nggak sholat juga ya. Saya sudah bekerja siang malam, udah berdoa, udah sedekah subuh, udah sholat duha, tapi kok rezeki gitu-gitu aja ya. Ingat, itu adalah ujian. Allah itu semakin kita dekat kepadanya, semakin dia uji kesetiaan kita. Apakah ketika Allah tidak kabulkan harapan kita, kita tetap sama Allah atau berpaling? Ini namanya ujian kesetiaan kita. Nah, bedanya adalah kalau ujian di sekolah, kita belajar dulu baru diuji. Kalau dalam hidup, kita diuji dulu, baru setelah itu kita belajar. Kata Ustadz, kalau sedekah 100 ribu, pahalanya lebih besar. Sholat Jumat, kita sedekah 100 ribu, keluar dari sholat, hilang motornya. Nah, itu ujian. Nah, teman-teman, biasanya ujian itu udah ditakar oleh Allah. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah itu akan membebani kita sesuai dengan kemampuan kita dan tidak akan membebani kalau kita nggak mampu. So, teman-teman, kalau ada yang berada di fase ini, tetaplah pada mode ibadah. Karena kenapa? Semakin kita dekat, semakin kita diuji. Tujuannya apa? Allah ingin menilai kesetiaan kita. Setelah kita dianggap setia nih sama Allah, maka Allah naikkan derajat kita kepada orang-orang yang lebih dekat kepadanya. Sebagai analogi misalnya, ya, orang-orang yang setia pasti lebih disukai. Orang-orang yang setia pasti lebih diidam-idamkan. Dan insya Allah ujian itu nggak lama. Belajarnya yang lama. Jadi kalau teman-teman dalam fase merasa udah baik tapi hidup tidak berpihak, itu sedang diuji. Tenang aja, semua ada jalan keluarnya. Semua masalah bisa terselesaikan. Semua hati yang nggak tenang bisa diusahakan. Dan keberkahan bisa kita cari. Semoga bermanfaat. Neologi di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.